Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali bertemu di ibadah online gereja kita. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi kami. Haleluya. Tuhan datang di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan datang di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Oh, genap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku, hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Haleluya, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita sembah Dia, kemuliaan-Mu Tuhan, yang kami sembah Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan.
terjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan jikalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Meskipun via online seperti ini ya Bapa, tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan, rasa sukacita kami dalam memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau beri roh sukacita, roh semangat dalam memuji-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mau lanjut ke pujian kita. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Sukacita penuh ya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak yang bernafsu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang percaya menangis sambil menabur debu, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur debu, pasti pulang membawa berkas berkasnya, pasti pulang membawa berkas berkasnya, pasti pulang membawa berkas berkasnya. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah mendapat sukacita penuh, amin. Haleluya. Oke, kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Langit dan bumi, haleluya. Oh, oh, no. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, oh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita cukupkan puji-pujian kita Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian setiap menit. Setiap menit Tuhan, setiap jam kami selalu menyembah-Mu ya Bapa. Setiap menit di kehidupanku begitu berarti dan berharga, hendak ku buang percuma dan tak menyenangkan. Waktu tak terulang, kami lihat ke depan, lihatlah ke depan. Setiap meniti kehidupanku, tak ingin lagi ku sia-siakan. Berkenan padamu, menyenangkanmu, melakukan kehendak-Mu. Setiap meniti kehidupanku, tak ingin lagi ku sia-siakan. Berkenan padamu, menyenangkanmu, melakukan kehendak-Mu. Buatku terharu padamu. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap menit Bapa, setiap menit di kehidupanku begitu berarti dan berharga. Banyak buang, kami buang percuma Tuhan. Tak menyenangkan-Mu Bapa. Waktu takkan terulang. Lihatlah ke depan. Setiap meniti
kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Baiklah, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Kiranya setiap penyembahan kami memuliakan dan menyenangkan Engkau. Bapa di sorga, biarlah dari rumah kami duduk diam, fokus, sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Supaya firman Tuhan ini tertanam, bakal melekat di hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Siapalah hamba ini jika Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, hamba yang hina dan berdosa lemah ini, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan dengan kuasa darah-Mu, biarlah hanya perkataan-Mu yang Tuhan boleh taruh Tuhan pada pagi hari ini, pada perkataan hamba, dan biarlah melalui itu semua, kami dikuatkan, kami disegarkan, bahkan kami ditegur Tuhan, terlebih lagi semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita langsung saja buka Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya ulangi ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, tema saya firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadi miskin di hadapan Tuhan. Ya, jadi miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam versi bahasa Inggrisnya ya, kata di hadapan Allah ini ternyata bukan di hadapan Allah ya, tapi the poor in spirit. Spirit itu berarti roh, ya. Spirit itu berarti roh. Roh mana? Roh yang dalam kita, saudara ya. Nah, artinya jadilah miskin di dalam roh, artinya di dalam kerohanian kita, gitu loh. Berarti ayat ini tidak berbicara tentang harta, ya, tidak bicara ukuran uang. Jadi bukan berarti orang yang miskin sudah pasti masuk surga. Bagaimana kalau dia miskin secara harta, tapi dia jahat, ya kan? Bagaimana kalau dia miskin, tapi dia tidak punya moral yang baik, dia selalu berbuat dosa, tentu saja tidak masuk surga. Demikian orang kaya, apakah selalu orang kaya akan tidak masuk surga? Tidak, saudara ya. Kalau dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia kaya, pasti tentu saja Tuhan berkenan. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kekayaan, tentang berapa banyak uang kita, tentang berapa banyak harta kita. Ini berbeda. Ini konteksnya murni berkata tentang kerohanian. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang kerohanian. Baiklah, kalau kita lihat ada yang unik ya di khotbah di bukit, ucapan bahagia yang Tuhan sampaikan ini, kenapa Tuhan sampaikan di bukit ya, di tempat yang tinggi. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, pasal 4 itu banyak orang-orang datang pada Yesus ya, berbondong-bondong. Mereka cari apa? Mereka waktu itu melihat mujizat, mereka melihat kesembuhan, mereka melihat tanda-tanda ajaib. Makin nambah dong orangnya, ya, makin bertambah orangnya. Lalu Yesus memilih untuk ke atas bukit. Apa tujuannya? Selain supaya orang bisa mendengar semua, kan di atas ya. Selain supaya orang bisa mendengar semua, ini mengindikasikan Yesus agak menjauhi diri ya. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak hanya mengharapkan mujizat, supaya mereka tidak hanya mengharapkan berkat. Ternyata Yesus lebih ingin mereka belajar firman Tuhan. Mereka belajar kebenaran, ya, mendengarkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Yesus itu melakukan mujizat tentu saja waktu itu ya. Tuhan Yesus melakukan banyak tanda ajaib tentu saja. Nah, tapi Tuhan Yesus lebih ingin yang lebih lagi, bahwa murid-muridnya, bahwa orang yang berbondong-bondong ikut waktu itu mendengarkannya, mengerti firman, mengerti kebenaran. Nah, ini juga harus terjadi pada diri kita, pada setiap kita pada saat ini. Jadi kita tidak hanya cari Tuhan itu untuk kaya. Kita tidak cari Tuhan untuk cari mujizatnya. Nah, salahkah kita kaya? Salahkah kita sehat? Salahkah kita sembuh? Tidak salah. Tapi yang salah kalau kita cari Yesus hanya untuk cari itu. Betapa murahannya, ya kan? Kalau cari Yesus cuma untuk cari itu. Kalau kita cari Yesus, kita cari kebenarannya. Mengerti Tuhan lebih lagi gitu. Apa kehendaknya. Nah, indikasinya Yesus sampai berkhotbah di bukit itu seperti itu. Karena menghindari tujuan orang-orang itu hanya mencari yang enak-enak.
menyenangkan dagingnya, ya. Bagaimana kalau dengan sekarang? Ya mungkin sebagian besar demikian saudara ya. Nah wajar ya di dunia ini saya, saudara itu mencari kebahagiaan sejati. Manusia mencari apa sih kebahagiaan sejati? Minimal ukuran diri kita. Ya, kebahagiaan itu minimal ukuran diri kita. Oh tidak ada masalah, oh tidak sakit, oh tidak ada utang piutang gitu ya. Nah tapi ternyata manusia terus melakukan yang lebih lagi, teknologi semakin canggih saudara, tidak ada kepuasan, bahkan segala hal semakin menyimpang. Apa ujung-ujungnya? Tidak ada kebahagiaan sejati ternyata, karena mereka berusaha mencari kebahagiaan di tempat yang salah, karena manusia cari sumber kebahagiaan di sumber yang salah, padahal berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, artinya ya Tuhan itu harusnya jadi sumber kebahagiaan. Nah, yang empunya kerajaan Allah ya, kalau di ayat selanjutnya, di bagian akhir, yang empunya kerajaan Allah ini berbicara masa sekarang. Ini jangan salah, ini bukan bicara saat kita sudah mati nanti ya, tapi sekarang. Artinya kerajaan Allah itu atau disebut Basileia adalah pemerintahan Allah sepenuhnya atas hidup kita. Ya, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tuhan yang atur, Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Dia lebih tahu loh. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita pun kita tidak berkuasa. Ya, selai rambut kita jatuh pun kita tidak berkuasa, tapi Tuhan tahu. Nah, ini ya. Jadi kerajaan Allah di sini bukan bicara nanti kehidupan setelah kematian, tidak ya. Tapi bicara sekarang. Bagaimana kita dapat merasakan bahkan menghidupi kerajaan Allah, yaitu Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan atur hidup kita. Nah kita harus sampai ke tahapan ini saudara. Bagaimana pemerintahan Tuhan sepenuhnya hadir dalam hidup kita. Dan kita percaya yang dari Tuhan tentu yang terbaik, walaupun ukuran manusia tidak baik. Itu yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara. Nah sekali lagi saya tekankan, ayat ini tidak bicara tentang tingkat kaya. Tidak jamin orang kaya tidak masuk surga. Tidak jamin juga orang miskin tidak masuk surga. Nah manusia mencari kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan kaya akan bahagia? Belum tentu. Apakah dengan miskin akan bahagia? Belum tentu juga. Ternyata semua tergantung sikap hati kita saudara. Rasa syukur kita pada Tuhan, dan kalau ada kerajaan Allah, pemerintahan Allah berdaulat atas hidup kita, keadaan apapun kita dapat berbahagia. Amin. Keadaan apapun kita dapat bersyukur. Jadi rasa bahagia, rasa syukur kita itu tidak ditentukan keadaan lagi. Rasa bahagia, rasa syukur kita itu tidak ditentukan lagi berapa isi dompet kita. Ya, tapi bagaimana Tuhan ada di hati kita memberi damai sejahteranya. Ini yang membedakan. Dari ayat ini saudara, kita bisa membagi 3 tipe manusia loh. Dari satu ayat ini aja. Ya, yang pertama, orang yang merasa kaya secara rohani. Dia merasa baik. Oh, dia itu nggak layak melayani. Nah gitu ya kalau ada orang itu. Oh, masa dia itu jadi pendeta padahal hidupnya begini-begini. Nah ini orang yang merasa rohaninya. Oh saya lebih bisa loh. Kalau saya mimpin ini, saya pasti yang terbaik. Nah ini mulai ada kesombongan rohani. Ini mulai ada merasa kaya secara rohani. Dan Tuhan tidak berkenan. Karena firman-Nya katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin secara roh, poor in the spirit. Ya, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Contoh di Alkitab apa? Orang Farisi. Kita buka Lukas 18 ayat 9-14. Silakan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ini kalau kita lihat di ayat tadi yang dibacakan, mereka bukan saja merendahkan pemungut cukai, bukan saja merendahkan orang lain, tetapi meninggikan diri. Nah, salahnya 2 kali ya. Sudah merendahkan orang lain, meninggikan diri pula. Bayangkan betapa sombongnya mereka itu, ya. Nah, orang pemungut cukai ini saudara,
Kalau kita pikir emangnya mereka kere, pemungut cukai waktu itu kaya-kaya. Ya, ini salahnya. Mereka mau kasih persembahan seberapa pun bisa. Tapi mereka enggak, karena mereka merasa berdosa pekerjaannya itu. Mereka kasih jawaban yang luar biasa di hadapan Yesus. Di sini Tuhan Yesus senangnya apa? Kerendahan hati. Di sini Tuhan senangnya apa? Mereka merasa miskin secara rohani. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan orang-orang Farisi itu sudah top secara aturan agama. Tapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang bahaya kalau kita lakukan. Kita merasa sudah luar biasa di depan Tuhan, melakukan pelayanan. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Bagaimana? Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Itu yang gawat, saudara ya. Jangan sampai kita seperti ini. Ternyata pemungut cukai itu lebih berkenan di hadapan Tuhan tadi, dibenarkan. Ya, kita ini memang dibenarkan kok. Ya, karena anugerah aja, oleh karena kasih Tuhan. Jadi tipe yang pertama tadi, orang yang merasa kaya secara rohani. Hindari ini. Ya, kalau ada di diri kita saat ini, saya merasa lebih bisa, kerohanian saya lebih tinggi, tinggalkan. Ya, karena Tuhan rindu anak-anaknya yang rendah hati. Yang kedua, dia merasa kaya tidak, merasa miskin juga tidak. Sedang-sedang saja. Ini juga Tuhan tidak berkenan loh. Karena Tuhan maunya miskin rohani total. Ya, berbahagialah orang yang miskin secara rohani. Poor in the spirit. Gitu ya. Jadi jelas, ada orang kaya merasa kaya tidak, miskin tidak secara rohani ya. Ini bukan harta ya. Dia bilang begini, saya ini jahat tidak, tapi baik juga tidak. Saya sedang-sedang aja. Saya ini putih tidak, hitam legam juga tidak. Nah ini, sedang-sedang saja. Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata, katakan ya, ya. Katakan tidak, tidak. Selebih daripada itu, daripada si jahat. Jangan kita ambil aman ya. Kalau ada bagian kita, saya atau saudara merasa, oh saya sedang-sedang aja, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. No. Tuhan gak mau seperti itu ternyata. Miskin habis-habisan di hadapan Tuhan secara rohani. Seandai pun kita makin berkenan pada Tuhan, seandai pun kita tidak melakukan dosa lagi, tapi kita di hadapan Tuhan merasa jadi orang yang berdosa. Loh, ini yang Tuhan mau loh. Ya, ini belum apa-apa, tobatnya setengah-setengah, sudah merasa paling benar. Ya, atau masih jatuh bangun sudah merasa benar. Ini Tuhan tidak mau. Tipe ketiga, orang yang merasa miskin secara rohani. Nah ini yang Tuhan mau. Dan ini yang Tuhan harapkan dari khotbah di bukit bagian pertama ini. Berbahagialah orang yang miskin. Secara logika, secara dunia ini lucu. Bagaimana mungkin orang miskin bahagia ya? Karena kalau diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara keuangan. Kalau diartikan secara harta, bagaimana mungkin orang miskin bisa bahagia? Dia mau beli apa tidak bisa. Ya, hidupnya sengsara. Tapi makanya khotbah di bukit ini paradoks ya. Merupakan sesuatu yang mengungkapkan perbedaan bertolak belakang namun ini kebenaran. Selanjutnya ada berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang berduka cita, ya kan? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan sebagainya. Ini aneh dan tidak mudah untuk kita menerimanya. Ini sakit. Tapi firman Tuhan ini, khotbah di bukit ini, kalau kita mampu lakukan semua lengkap, kita sebagai orang percaya, mampu punya sikap yang luar biasa berkenan di hadapan Tuhan. Contoh orang ya, tokoh, rasul ya, yang merasa miskin rohani padahal dia sudah melakukan yang luar biasa buat Tuhan. Yaitu Rasul Paulus, saudara. Kita buka 1 Timotius 1 ayat 15. Ya, kita harus contoh ini. Silakan. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mampu gak kita berkata seperti ini? Jangan-jangan orang melakukan kesalahan dikit, gitu ya, udah mulai, gitu. Sudah mulai kita menghakimi. Padahal Allah lah hakim satu-satunya. Belajar banyak ya dari Rasul Paulus. Saya ketawa ya, ada orang mengaku Rasul Paulus 2 saat ini. Saudara boleh lihat di YouTube. Aduh, bahkan ya, mungkin pendeta-pendeta besar yang sudah hidup luar biasa di hadapan Tuhan, gak berani menyamakan setengah aja dari Rasul Paulus itu. Ya, Rasul yang luar biasa merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Padahal yang dia lakukan luar biasa, karam kapal, di penjara, dianiaya, disesa. Ya, kita belum apa-apa. Mungkin hujan dikit kita sudah malas ke gereja kalau tidak ada corona gini ya. Nah ini Rasul Paulus apa yang terjadi? Dianiaya, difitnah ya, dilempari batu, semua dia rasakan. Nah tapi dia selalu bilang, kalau saya ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Kalau bukan karena dia, siapalah saya gitu ya kurang lebih ya. Nah ini yang harus kita contoh dan Rasul Paulus melakukan yang sempurna di hadapan Tuhan untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Untuk menjadi miskin secara rohani. Tapi pribadi yang paling sempurna melakukannya itu Yesus Kristus.
Itu pasti ya. Tuhan Yesus merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Kurang apa lagi miskinnya di hadapan Allah? Sepenuhnya. Ya, dia bisa lakukan segala hal tapi dia rela demi menebus kita. Itulah anugerah. Nah, ada 3 macam orang tadi ya dari ayat ini. Pertama, dia merasa kaya secara rohani. Ini bahaya, pengakuan diri nih, ya. Bukan pengakuan Tuhan. Pengakuan diri ini yang bahaya karena belum tentu Tuhan akui. Yang kedua, merasa kaya tidak, miskin tidak secara rohani. Ini suam-suam kuku tadi, tengah-tengah, sedang-sedang aja ambil aman. Tapi ternyata Tuhan nggak suka yang ambil-ambil aman seperti ini ya. Ya, tidak gitu ya. Tuhan harapkan kita ya dong melakukan yang miskin di hadapan Allah tadi. Terus yang ketiga, merasa miskin secara rohani, total. Ya, padahal dia sudah lakukan yang hebat kok di hadapan Tuhan ya secara manusia. Bahkan Allah pun tahu, tapi tetap merendahkan diri. Aku ini bukan siapa-siapa, aku ini hamba yang hina. Aku melakukannya karena Tuhan yang memampukanku, bukan karena kuatku. Nah, ini harus ada di hati kita, saya juga belajar saudara. Harus ada di hati orang percaya, terlebih pelayan-pelayan Tuhan ya. Kalau kita mampu lakukan, kalau Tuhan masih beri kesempatan, itu karena kemurahan Tuhan saja. Siapa sih kita ini? Ya kan? Tuhan mau ambil sebentar kok. Nah, kalau Tuhan masih izinkan kita untuk berkarya bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Oke, ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Ini ya, tentunya kita mau dan Tuhan mau anak-anaknya miskin secara rohani. Ya, di hadapan Allah itu rendah hati, di hadapan manusia itu rendah hati. Dijamin ya, orang yang miskin secara rohani tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Ya, sedikit pun tidak ada. Yang bahayanya kita ini seringkali sombong terselubung. Kita sombong tapi kita tidak sadar kita sombong. Kita merasa oh biasa aja, aku tidak sombong. Ternyata orang bisa menilai kita ini sombong. Ya, ternyata Tuhan tahu kita ini sombong. Bahkan dari hal-hal kecil, dari perkataan kita. Coba kita cek ya hidup kita, hidup saya dan saudara. Ada enggak bagian-bagian hidup kita yang ternyata kita merasa tidak sombong, tapi kita jadi sombong. Orang yang rendah hati, orang yang miskin secara rohani, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Baiklah, ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama, mampu rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amsal 16 ayat 18. Ini ciri pertama, dia pasti rendah hati. Silakan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, tadi juga di itu ya, tentang orang Farisi dan pemungut cukai, perumpamaan itu, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ini jelas. Tuhan rindu orang-orang yang rendah hati. Rendah hati ini gimana sih? Dia bisa tapi merasa tidak bisa. Dia bisa melakukan pun semua karena Tuhan. Ini ya, itu harus tertanam dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahayanya kalau orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, bahayanya kalau orang percaya sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kesombongan dalam dirinya begitu melekat. Ini tentu dia tidak bakal mungkin miskin di hadapan Allah. Dia tidak mungkin bisa miskin secara rohani, mengosongkan diri gitu loh. Ya, walaupun secara manusia, wah luar biasa pelayanannya. Walaupun secara manusia, wah luar biasa sosialnya ya. Secara manusia, wah luar biasa tanggung jawabnya ya. Tapi semakin kita luar biasa, semakin kita merendahkan diri. Itu yang Tuhan mau. Bahkan pepatah dunia pun tahu ya, padi itu ya, semakin menguning semakin merunduk. Dunia aja tahu bagaimana kalau kita orang percaya, kalau dalam hidupnya penuh kesombongan, tiap orang kenal dia, oh sombong banget, gak pernah nempo orang, tidak pernah ketemu orang misalnya. Oh di mana-mana benci sama orang, oh di mana-mana dia itu selalu iri hati, ya, di mana-mana tidak mau negur orang, kita sudah gagal miskin di hadapan Allah, ya. Lebih baik kita miskin memang secara harta, tapi secara moral kita tidak miskin. Itu lebih baik. Ya, karena apa sih yang mau dikejar surga itu? Perkenanan Tuhan. Ya, hidup setelah kematian itu. Seandainya pun menderita ya kita berusahalah untuk melakukan bagian hidup kita lebih baik. Tentu saja Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih akal budi, Tuhan kasih kemampuan, ide-ide untuk melakukan. Tuhan kasih waktu yang sama 24 jam. Tapi kalau tidak pun menderita kita itu berapa lama? 70, 80 tahun, ya kan? Akan berakhir juga loh saudara. Kalaupun seandainya kita menderitanya atau tidak punya rumah atau apapun lah pokoknya. Ya, itu cuma sementara, itu tidak selamanya saudara. Tapi kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan masuk api kekal selama-lamanya saudara. Tidak bisa ditunda, tidak bisa berhenti. Nah, ini ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita mau lihat orang yang miskin secara rohani, tapi dia kaya ya. Dalam hati dia kaya sekali. Di hadapan Tuhan rohaninya itu kaya. Tapi dia tidak mau munculkan. Ini loh maksud ayat ini.
Ini yang Tuhan mau. Semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Dia tidak menonjolkan. Apa yang saya lakukan karena anugerah Tuhan kok. Aku berkenan menyembah Tuhan. Aku hidup sampai hari ini harusnya aku binasa. Only by grace. Semua karena anugerah. Satu-satunya. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena perbuatan baikku. Ya, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kita menerima anugerah Tuhan, kita melakukan yang baik. Kita melakukan yang berkenan dan sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup dalam pertobatan. Orang yang miskin di hadapan Allah, pasti dia hidupnya dalam pertobatan. Sudah meninggalkan dosa. Orang seperti ini mudah menurut perintah Tuhan. Ya, Tuhan mau lakukan ini lewat firman-Nya ya. Lakukan itu lewat firman-Nya. Dia akan lakukan karena dia tidak akan protes saudara ya. Karena dia tidak akan sungut-sungut. Karena dia tidak akan tawar-menawar. Oh Tuhan ini berat. Oh Tuhan aku tidak mampu. Oh Tuhan ini masih sibuk. Nah ini orang yang tidak miskin secara rohani. Ya, orang yang tidak hidup dalam pertobatan juga. Gak mungkin orang yang hidup dalam pertobatan itu adalah orang yang miskin secara rohani. Karena apa? Setiap hari dia merasa dirinya ini hina. Ya, sekalipun dia tidak melakukan dosa, sekalipun dia lebih baik dari orang lain, saudara. Tapi selalu setiap doanya, Tuhan ampuni hambamu. Tuhan, aku mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapanmu, ampuniku. Selalu merasa, tidak pernah merasa sempurna di hadapan Tuhan, jangan ya. Apalagi sampai kita ngatur-ngatur Tuhan, itu siapa sih kita? Tuhan tolong, aku mau ini. Tuhan tolong, aku mau itu. Sedangkan untuk berdoa aja kita karena Tuhan. Ya, sedangkan kita bisa berdoa itu karena kemurahan Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa. Mampu mengucapkan kata yang patut diucapkan pada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita berdoa loh. Ada firman Tuhannya ya. Jadi kata apa yang patut kita sampaikan untuk berdoa pada Tuhan. Secara manusia kita inginnya keinginan-keinginan kita. Ya, aku pengen ini, aku pengen itu. Kayak lagu Doraemon ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, nah itu secara manusia kita. Tapi kalau Roh Kudus menuntun kita berdoa, kita tahu apa yang patut disampaikan pada Tuhan. Bersyukur yang pertama. Yang kedua, apa sih yang bisa aku lakukan lebih lagi untuk memuliakan Tuhan? Yang tiga, Tuhan mau apapun bagi hidup saya siap. Itu bedanya. Kalau Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa. Beda kalau dengan segala nafsu kita. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi, ya, sembuh terus, tidak pernah sakit. Aduh, diusahakanlah. Jangan diusahakan kesehatan kita, diusahakan pekerjaan kita baik walaupun situasi ini sulit ya. Kita usaha sambil berdoa. Tapi kalau cuma cari Yesus untuk berkat-berkat itu, wah kasihan kita. Ya, Tuhan ketawa, masa sih sekecil ini permintaanmu? Bukankah engkau harus mintanya berkenan padaku? Bukankah engkau harusnya melakukan amanat agung? Bukankah engkau harus melakukan tugas yang aku percayakan? Nah, kok cuma minta itu? Orang di luar sana gimana coba lihat? Nah, gitu ya. Yang ketiga, ciri orang yang miskin di hadapan Tuhan, ciri orang yang miskin rohaninya, merasa dia itu besar, merasa dia itu ya tidak ada apa-apanya, merasa dia itu lemah, merasa dia itu tetap kurang di hadapan Tuhan, tetap tidak layak gitu ya. Yang ketiga ciri-cirinya adalah orang yang bergantung hidupnya pada Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Silakan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah ini ya, kuncinya di sini. Kalau engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Bukankah semuanya atas izin Tuhan? Ya, jangan sampai kita seperti jemaat di Laodikia. Ya, coba kita buka Wahyu 3 ayat 17. Jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 17. Jangan sampai ya kita seperti di jemaat di Laodikia memegahkan diri karena kesombongannya. Silakan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, jemaat Laodikia ini saudara, jemaat yang waktu itu ya pada zaman itu kaya. Mereka bahkan membanggakan kemolekan wajahnya, kegantengan, kecantikan mereka. Bahkan secara negara waktu itu mereka sangat mapan ya. Mereka tidak butuh bantuan pinjaman dari luar. Pada suatu hari setelah Yesus mati beberapa puluh tahun, negeri itu saudara kena gempa yang dahsyat. Waktu itu mereka tidak mau menerima bantuan dari luar karena mereka mampu. Nah ternyata dalam hal ini akhirnya mereka tidak sadar
kekayaan mereka, kemampuan mereka itu dianggap miskin, dianggap buta, bahkan telanjang. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak butuh itu semua. Ya, karena Tuhan sudah memiliki semuanya. Seisi dunia ini, bahkan nyawa kita, bahkan diri kita, orang terkaya pun Tuhan yang punya loh. Ya, artinya apa saudara? Pamer kita, hati-hati ya. Bahayanya kalau kita mulai bangga, bahayanya kalau kita mulai percaya diri, kalau kita cantik. Ini gawat. Bahayanya kalau kita mulai percaya diri, kalau kita ganteng. Kalau tidak, kita tidak percaya diri. Ini gawat. Bahayanya kalau kita mulai percaya diri, kita baru bisa jalan gagah kalau duit di kantong banyak. Ya, bahayanya kalau kita baru percaya diri atau kita baru bisa kemanapun, kalau kita memang sehat bugar, ya, benar-benar kuat, tidak ada keluhan dalam hidup kita. Ini artinya suasana, bahkan lingkungan, faktor-faktor lain dalam hidup kita masih mempengaruhi kebahagiaan kita. Padahal yang harus mempengaruhi kebahagiaan kita adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan itu sumber kebahagiaan, ya tidak akan pengaruh keadaan lain itu. Ya, semua akan berlalu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan daripada itu Tuhan akan memberi jalan keluar. Ya, Allah tahu kalau pencobaan yang memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud yang terbaik. Kalau pencobaan yang iblis lakukan dan Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita untuk melewatinya juga. Ya, dan iblis tidak bisa mencelakakan kita kalau kita memang hidup dalam Tuhan. Harus hidup dalam Tuhan tapi ya. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin rohani, merasa tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan, kita harus merasa seperti ini ya. Tiap doa, tiap kita memang menghadap Tuhan untuk berkata-kata, kita harus merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ini baru kita mampu miskin di hadapan Allah. Ini baru kita bisa miskin secara rohani, saudara ya. Kita hidupnya bergantung pada Tuhan. Karena apa saudara, sudah banyak orang yang saudara mungkin memikirkan saat ini ya, kita mungkin ada sebagian memikirkan, oh kalau saya kaya, saya akan bahagia. Oh kalau saya begini, saya akan bahagia. Kenyataannya tidak seperti itu. Betapa banyak ya, bahkan ada suatu kesaksian hamba Tuhan, dia waktu itu punya segalanya, tampil di televisi, segala macam, suatu hari rumahnya terbakar saudara. Dia merasa apa yang dia kumpulkan itu sia-sia, sekejap ya, hitungan jam, sekejap. Dan sekarang dia jadi pribadi yang sederhana, saudara. Luar biasa, lebih cinta keluarga, melayani. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahayanya kalau hidup kita bergantung berapa uang kita. Bergantung siapa pasangan kita. Bergantung berapa banyak teman kita. Bergantung betapa ngetopnya kita di media sosial. Ini bahaya. Hati-hati anak muda juga ya, ini pesan saya anak muda. Jangan sampai kita itu merasa kurang kalau kita tidak sama dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita di dunia ini bahaya sekarang, ya. Lakukan, biasalah minum-minum dikit, biasalah minum obat dikit, seks bebas biasalah. Tapi itu tidak biasa, amin. Untuk anak-anak Tuhan itu tidak biasa. Jangan sampai takut kamu nggak ngerokok, kamu dikatain tidak gaul. Kamu tidak ngerokok, kamu dikatain banci. Jangan takut karena kamu tidak pacaran bebas, kamu tidak keliling sepi-sepi tempat semak-semak, kamu dikatain tidak gaul. Ada loh yang begitu loh. Nah jangan sampai ya, orang yang bergantung pada Tuhan hidupnya pasti suci. Orang yang bergantung pada Tuhan pasti dia merasa tidak layak, merasa berdosa terus di hadapan Tuhan. Walaupun dia sudah berusaha melakukan yang terbaik, terus berkenan pada Tuhan. Puji Tuhan, jadi ada 3 ciri orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama, dia mampu rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Ini pasti, tidak ada ruang kesombongan dalam hidupnya. Ya, tidak ada lagi ruang kesombongan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang hidup dalam pertobatan terus-menerus, ya. Tiap hari bertobat. Nah, orang yang bergantung hidup, yang ketiga, orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Milikilah ini, jadi betapa luar biasanya khotbah Tuhan di bukit bagi yang pertama, bahkan semuanya khotbah yang lain juga ya. Itu luar biasa, bagaimana paradoks itu. Orang yang padahal secara dunia harus kaya baru bahagia. Tapi beda, Tuhan bilang harus miskin. Miskin di hadapan Allah ya. Kita kaya memang Tuhan izinkan tidak salah. Tapi yang penting kita punya sikap hati yang miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Kalaupun aku kaya saat ini, aku gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kapan aja ini bisa hilang. Karena kapan saja ini bisa diambil. Ajar aku merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin. Jadi Tuhan rindu anak-anaknya miskin secara rohani. Bagaimana mungkin kita jadi contoh kalau dalam diri kita penuh kesombongan, penuh tinggi hati, ya,
penuh merasa bisa, merasa mampu, bahkan di hadapan Tuhan kita tidak ada hormat-hormatnya. Ya, itu bahaya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, kerajaan surga di sini adalah pemerintahan Allah, kedaulatan Allah dalam hidup kita. Dia akan memimpin, dia akan menentukan langkah kita, dia tahu yang terbaik. Ya, kalau kita serahkan hidup pada Tuhan. Kerajaan Allah yang selanjutnya, setelah kita mati, otomatis juga dong kalau kita melakukan firman-Nya dan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan berdoa buat doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan segarkan kami, perlengkapi lebih lagi ke jemaat Tuhan yang mendengarkan. Ajar kami untuk miskin secara rohani, walaupun kami terus berusaha melakukan kehendak-Mu, berkenan pada-Mu. Namun kalau kami mampu lakukan juga itu karena Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, bukan karena kuat gagah kami. Kami ini siapa Tuhan kalau bukan karena kebaikan, kemurahan-Mu semata. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk bergantung hidup pada-Mu, ajar kami untuk bertobat setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu keadaan bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, bahkan waktu-Mu yang terbaik, apapun kehendak-Mu kami percaya segala sesuatu yang terjadi, tidak terjadi di luar kehendak-Mu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, bahkan yang terbaik Tuhan akan nyatakan. Ajar kami Tuhan, bahkan lindungi kami, supaya kami dapat melakukan dengan hikmat, anjuran pemerintah, bahkan saat kami di rumah, saat kami dimanapun, kami lebih menjaga diri Tuhan dengan berhikmat, dan kami berserah dalam perlindungan-Mu Bapa. Berkati gembala jemaat kami sekeluarga Tuhan, pakai beliau, lebih lagi Tuhan anak cucu menantu diberkati Tuhan, menjadi terang, kesaksian bagi kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan, mulai dari majelis, aktivis diaken, seluruh hamba Tuhan, siapapun Tuhan yang melayani di gereja-Mu ini Bapa, Engkau berkati, Engkau terus kuatkan, pakai kami sebagai alat-Mu, terus merendahkan hati di hadapan-Mu, kami mampu lakukan semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu semata. Tolong kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja, kami berserah dalam tangan-Mu, biar kami lakukan bagian kami terbaik, nanti waktu Tuhan, bahkan bagian Tuhan juga yang terbaik. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan masa depan kami, anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Mata Data, bahkan semua yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan terus kuatkan kami, beri kesehatan, kekuatan, lindungi jaga kami yang dalam susah, dalam masalah, dalam pencobaan, kami berserah dalam tangan-Mu, kami percaya pertolongan, bahkan perlindungan-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini sekali lagi dalam tangan-Mu, kami akhiri, dan kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah olehmu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati apa yang ada di rumah. Usahakan di rumah saja. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you.